122 kurang 42. Doa agar bagi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat dan petunjuk-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, serta terima bakti dan doa kami. Amin. Yang saya hormati Bapak Wakapolda, Bapak Dirlantas, Bapak Wadir, para Kasubdit, para perwira, bintara. Apel pagi pertama kali saya ambil di jajaran Dirlantas Polda Kalsel. Mohon maaf, ternyata mata saya plus sudah. Jadi kalau melihat dari jauh jelas, ya dari dekat harus pakai kaca. Pakai apa? Kacamata. Ternyata usia mengalahkan mata juga. Saya senang bisa hadir di pagi hari ini. Karena apa? Karena Polda Kalsel bisa berdiri, bisa terlihat oleh masyarakat. Salah satunya adalah satuan lalu lintas. Kita tahu bersama sejak kecil sampai besar, polisi lalu lintas berada di jalan dan terlihat oleh seluruh masyarakat bagaimana postur, bagaimana kinerjanya, bagaimana pelayanannya kepada masyarakat. Polisi lalu lintas bisa mengangkat dan sekaligus menjatuhkan citra polisi. Polisi lalu lintas bisa mengangkat dan bisa menjatuhkan sekaligus nama polisi di Polda Kalsel. Maka beban yang ada, maka tanggung jawab yang ada di polisi lalu lintas sangat besar. Polisi lalu lintas adalah cermin dari secara keseluruhan dari jajaran Polda Kalsel. Karena apa? Karena kita bersentuhan langsung pada masyarakat. Karena itu saya yakin dan percaya bahwa polisi lalu lintas Polda Kalsel mampu mengangkat nama Polda Kalsel dan mampu mengangkat nama Polri secara keseluruhan. Untuk mampu mengangkat, maka kita harus mengerti apa yang diinginkan masyarakat. Kuncinya ada di situ. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat, maka kita harus berpikir seperti masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat kepada saya ya? Coba ditanya dalam hati masing-masing. Apa yang diinginkan masyarakat kepada saya? Saya lihat fungsi lalu lintas ada yang di pelayanan, ada yang di preventif, dan ada yang di gakum. Maka kita tahu kalau orang mau memperpanjang STNK, BPKB atau mengganti suratnya, maka yang diinginkan adalah kecepatan, keterbukaan. Maka kita semua bekerja arahnya ke sana. Bagaimana orang diberi kepastian, bagaimana tahu dia nomor antrian berapa, dia tahu kapan selesainya. Kalau kita bertugas yang preemptif dan preventif, surjawali, menjaga pengaturan patroli. Kalau kita tidak ada di perempatan pada jam yang telah ditentukan, maka kalau seseorang lewat dan tidak melihat anggota yang biasanya, wah, mana ya? Pak Agus itu ya, biasanya Pak Agus ada, jangan panjang. Ketika tidak ada, langsung terasa jalan jadi macet. Maka keberadaan kita diharapkan oleh masyarakat pada jam-jam dibutuhkan pengaturan lalu lintas. Ketika rekan-rekan melaksanakan pengawalan, maka pengawalan yang bagaimana yang diharapkan oleh masyarakat? Apakah sirine kita mengganggu, atau belok-belokan kita, liur-liur badan kita juga menarik perhatian? Atau cara kita meminggirkan kendaraan itu sudah memenuhi keinginan masyarakat? Karena ingat,
Pak Kapolri menyampaikan bahwa keamanan masyarakat merupakan hukum dan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Sekalian, situasi membuat kita makin lama dengan situasi COVID. Wah, situasi COVID ini juga mendadak, jadi kita tidak bisa gerak. Mari kita hadapi rekan-rekan dengan mematuhi protokol. Banyak dari rekan-rekan kita yang terkena COVID, bahkan yang ada yang meninggal dunia. Jadi tolong saya sampaikan kepada jajaran lalu lintas agar kita semua menjaga kesehatan dan mematuhi protokol. Kalau sudah kena, maka paling tidak sebulan kita memulihkan keadaan dan mencegah kita menjadi penyebaran bagi orang lain. Pakai sarung tangan, pakai masker, bagian pelayanan pakai face shield. Face shield itu bahasa Jawa ya. Face shield, pelindung wajah, pelindung muka yang dari plastik itu dipakai rekan-rekan sekalian. Jadi yang tadi pertama menunjukkan mengikuti apa keinginan masyarakat, yang kedua kita menjaga kesehatan, lalu yang ketiga rekan-rekan sekalian, mari kita jaga soliditas internal, satu dengan yang lain saling mendukung, satu dan yang lain saling mengingatkan. Satu sakit, yang lain juga sakit. Saya sering menyampaikan, kalau ada anggota kita satu yang sakit, seluruh Polda Kalsel harus bantu. Makanya kita kalau hari Kamis itu urunan masih berjalan. Saya sering melihat mendatangi anggota sakit atau melihat anggota kita yang meninggal dunia. Sedih rasanya. Kenapa? Karena kalau misalkan punya anak dua, punya anak satu sakit, itu langsung goyah. Hari ini kita bisa memberi, suatu saat kita diberi. Betul nggak? Hanya nunggu waktu rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita 7.000 anggota lebih, saya sendiri waktu itu datang ke keluarga almarhum Leonardo, korban penusukan di Polsek Daha Selatan. Anaknya masih 2 kecil-kecil. Begitu saya datang, ya Tuhan, Masya Allah, istrinya sampai kapan nanti berjuang membiayai anaknya. Maka saya minta rekan-rekan sekalian, soliditas internal penting. Ada anggota kita satu yang sakit, ada anggota kita meninggal, mari kita dukung semuanya rekan-rekan. Seperti yang saya sampaikan, hari ini kita bisa memberi, besok suatu saat kita diberi dengan tinggalnya berwaktu. Lalu yang keempat, rekan-rekan sekalian, kita laksanakan program-program dari Mabes Polri, dari Bapak Kapolri, bahwa di Polda Kalsel ada 3 hal, yaitu COVID, Karhutla, dan nanti pilkada. Terkait dengan 3 hal tersebut, protokol COVID sudah ditetapkan, maka kita habis keluar masuk kantor dan pulang rumah sudah ada. Untuk Karhutla, saya minta seluruh anggota nanti kalau mendengar informasi dan sebagainya, kan sudah ada software atau aplikasi yang di internet kita namanya Bekantan, yang diwajibkan oleh Mabes Polri, namanya Lancap Kuning. Wajib di-download semuanya anggota jajaran Ditlantas. Tolong nanti jajaran Satlantas di Polres juga diwajibkan untuk mendownload aplikasi tersebut. Jadi saya ingatkan untuk anggota pilkada, mari kita laksanakan pengamanan dan pelaksanaan pilkada. Nanti mungkin dari rekan-rekan ada yang kebagian suatu titik tertentu,
Mekanismenya adalah menginformasikan segala sesuatu hal terkait pilkada kepada Kanit atau nanti berjenjang sampai ke Kasubdit, ke Dir. Hal-hal yang pertama perlu diwaspadai netral. Kalau rekan-rekan mengetahui ada di antara jajaran Polda Kalsel yang tidak netral mengetahui salah satu Kanit, anggota atau siapapun dari Polri yang kedengaran dan rekan-rekan mengetahui, hanya cukup menginformasikan lihat, ketahui, kalau di data siapa itu dapat data ini Kanit lapor, nggak usah disebar kemana-mana, biar Kanit nanti kita datangi dan seterusnya. Ini penjaga netralitas saja. Kalau arti pengamanan tipis dan sebagainya sudah ada mekanismenya. Lalu yang kelima, yang paling terakhir, rekan-rekan sekalian, bahwa Polda Kalsel telah menetapkan beberapa langkah-langkah inovasi. Silakan nanti kita bicara sama di atas, karena situasi perkembangan teknologi, maka pengembangan terus dapat dilakukan sehingga teknologi mempermudah tugas manusia. Jadi kita banyak dibantu oleh teknologi sekarang dan kita mengetahui manfaat dari teknologi yang ada. Di zaman sekarang, kita seluruh jajaran memahami, mengetahui dan mengembangkan teknologi untuk membantu tugas-tugas di jajaran Lantas. Sekarang kita pakai handphone yang banyak teknologi di dalamnya. 5-6 tahun yang lalu kita pegang handphone Nokia E91 ya, betul ya? E90 yang kayak kalkulator dibuka ini. Itu aja udah senangnya luar biasa gitu. Zaman sekarang sudah ada handphone, sudah bisa video, bisa ambil foto, bisa buat TikTok, apa TikTok ya? Sudah bisa buat TikTok. Ada yang membuat video editing singkat dari handphone, luar biasa sekarang. Jadi saya minta nanti Pak Dirlantas kalau dibuat pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan tugas sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu 5 hal yang saya sampaikan pada apel pagi ini. Saya bangga, saya senang bisa berhadapan dengan orang-orang yang bisa membawa nama baik jajaran Polda Kalsel maupun Polri. Lakukan terus langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah inovasi, jaga kesehatan, jaga kekompakan, laksanakan tugas-tugas pokok kita dengan baik. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas lebih baik. Demikian saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kita